Tentu sampai juga ke telinganya Pak PJ Gubernur bahwasanya eks tambang itu katanya ada logam berat, ada sulfur, ada ini, jadi ada ketakutan juga. Kalau katanya itu kita akan ketakutan terus. Sedangkan sama ahlinya. Kami menggandeng teman-teman dari Universitas Muhammad. Justru kami dapat, tanaman padi itu paling bagus menahan timbal. Dia tidak sampai ke berasnya, dia cuma sampai di akarnya saja. Dari kantor Pemprov Kaltim, Bincang Tipis-Tipis kembali menjumpai Anda bersama saya, Erman Tale Daulay, di channel Tale Tirias Info. Di channel ini, berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Terkait program Asta Citanya Pak Presiden Prabowo, terutama pada butir kedua, yang menekankan kepada kemandirian pangan dan energi, kita sengaja menghadirkan narasumber Bapak Akmal Malik, PJ Gubernur Kaltim, tentu sangat relevan dengan anugerah kekayaan yang dimiliki oleh Kaltim yang tak terlukis kata-kata. Dia punya kekayaan minyak di dalam tanah, juga punya kekayaan minyak sawit di atas tanah. Dia bisa menambang batu bara di bawah tanah, juga bisa menambang jagung ataupun tanaman pangan hortikultur di atas tanah. Dan bertepatan juga Pak PJ ini orang yang gemar turun ke lapangan, dan pada saat wawancara ini beliau melelahkan perjalanan dari ujung sana Kutai Barat dengan meluangkan waktu Mahakamulu untuk berbincang tipis-tipis demi terwujudnya Asta Cita tersebut. Silakan iris tipis-tipis dulu Pak soal Asta Cita ini dikaitkan dengan Kaltim. Pastinya Indonesia itu sekarang itu perlu berbangga memiliki pemimpin seperti Pak Prabowo yang sangat care terkait dengan persoalan kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu dari cita-citanya adalah terkait dengan ketahanan pangan dan energi. Nah, jujur, kalau dilihat di sisi potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Timur, itu 60% deposit batubara Indonesia itu berada di Kalimantan Timur. Ya, sampai hari ini ya. Nah, yang kedua ada di Sumatera Selatan. Nah, sampai dengan hari ini 45% tahun 2022 yang lalu itu PDRB Kaltim itu disuplai dari sektor energi dan pertambangan 43%. Nah, sesungguhnya di satu sisi di sisi makroekonomi ini sebetulnya tidak kurang bagus, karena akhirnya kita cuma bertumpu pada satu kekuatan sektor saja, yaitu minyak dan pertambangan. Itu kenapa setahun terakhir saya melakukan diversifikasi. Kita mendorong men-shift ketergantungan yang tinggi dari sektor pertambangan dan minyak ini ke sektor lain. Kita lagi mendorong sekarang sektor pertanian, kemudian jasa, hilirisasi. Dan alhamdulillah 2024 ini ketergantungan tuh tahun 2022 yang lalu 45%, sekarang sudah turun menjadi 37%. Artinya cukup tinggi turunnya ketergantungan kita pada sektor pertambangan dan energi. Nah, kita men-shift ke sektor pangan. Kenapa? Di dunia ini ada dua bisnis yang tidak pernah habis-habisnya. Satu bisnis di bidang energi, satu lagi bisnis di bidang pangan. Betul. Orang masih bisa hidup, orang bisa hidup tanpa listrik, tapi orang tidak bisa hidup tanpa makanan. Artinya di antara dua ini, sektor pangan tetaplah yang menjadi nomor satu. Itu kenapa kita senang Pak Prabowo memberikan penekanan terkait dengan pentingnya pangan dan kemandirian energi. Karena dua ini yang paling penting nih, energi dan pangan. Kalau mau dibandingkan antara dua ini, kita lebih penting pangan. Orang masih bisa hidup tanpa listrik, tapi nggak bisa hidup tanpa beras ataupun jagung. Nah, itu kenapa Kaltim sekarang melakukan transformasi ekonominya dari selama ini begitu tergantung kepada sektor pertambangan, kita mulai mengarahkan ke pertanian. Nah, masalahnya begini, ya kan? Pertambangan di Kaltim ini yang sudah diberikan kepada pemegang konsesi itu ada seluas 5,1 juta hektar. Ya, kita masuk ke pokok masalah dulu. Oke, masuk. Dan tentunya 3,4 juta itu di perkebunan. Dari
52 juta hektar, 1 juta hektar itu kurang lebih dari 15 juta hektar itu 8 juta hektar sudah dikuasai oleh 2 sektor ini. Pertanyaan di mana? Ya Pak Mal. Nah, itu kenapa kita berharap setelah orang mulai menambang, setelah orang menyelesaikan perkebunannya, kita berharap lahan yang nggak bertambah-tambah ini jumlahnya nih, ya Tuhan tak pernah ciptakan tanah itu lebih dari sekarang. Iya, betul. Kalau diciptakan lebih namanya kiamat atau reklamasi. Iya. Itu kenapa kita meminta lahan yang sudah selesai dieksplorasi, kita shift menjadi sektor pertanian. Oh, jadi pasca tambang itu di atasnya ditumbuhin nanti tanaman pangan hortikultura. Harus, karena kita nggak punya pilihan. Lahan kita udah terbatas. Nah, pertanyaannya bisa nggak? Nanti kita diskusi lebih dalam. Ya, karena katanya berbeda dengan lahan biasa. Saya sudah buktikan, ya. Saya memulai menjawab ketidakpercayaan orang di Kaltim ini, bahwa Kaltim tidak bisa tumbuh apa-apa. Saya sekarang mendorong semua sekolah di Kaltim, SMK ya, punya greenhouse 1. Kami punya 500 lebih sekolah SMK. Kalau masing-masing sekolah saja dengan luasan tanah 1000 meter persegi, ya, menanam 1 greenhouse, kira-kira mandiri nggak kita? Oh, jadi dia smart farming di situ ya Pak? Yes, smart farming di sekolah. Jadi semacam klinik pertanian di situ. Siapa bergerak? Yang paling gampang menggerakkan orang itu sekolah. Iya, menarik smart farmingnya. SMK. Nah, termasuk juga hortikultura. Nah, kita lagi tanam sekarang. Kita wajibkan 1 siswa menanam 1 pohon. Kita udah bikinkan pergub nih, ya. Memang banyak kebijakan yang kita buat yang kita harapkan akan membuat Kaltim kembali hijau, Kaltim kembali menjadi penyuplai minimal kebutuhan pangan untuk dirinya sendiri. Sampai dengan sejauh ini hampir 300.000 ton kebutuhan beras kita setahun, ya. Dan kita baru bisa memenuhi 40% saja. Ya, sisanya masih impor dari Jawa dan dari Sulawesi. Nah, apakah pertanyaannya tidak bisa Kak ekstambang itu tanam padi? Kemarin minggu yang lalu saya datangkan Sleng sini. Sleng, oh kan kakak Bim. Nah, kami nanam padi di ekstambang. Itu yang kata kakak, wah ini idenya Pak Gubernur gila. Nah, ekstambang saya jadikan menjadi nanam padi. Sebelumnya 2-3 bulan yang lalu saya juga panen padi di daerah Indeksim. Itu kawasan pertambang Indeksim yang sudah cetak menjadi sawah kurang lebih 75 hektar. Tentu sampai juga ke telinganya Pak PJ Gubernur bahwasanya ekstambang itu katanya ada logam berat, ada sulfur, ada ini, jadi ada ketakutan juga orang. Kalau katanya itu kita ketakutan terus. Sedangkan sama ahlinya kami menggandeng teman-teman dari Universitas Munawar. Justru kami dapat tanaman padi itu paling bagus menahan timbal. Dia tidak sampai ke berasnya, dia cuma sampai di akarnya saja. Ya, itu bukan kata saya. Udah menepis kekhawatiran orang itu ya. Kita menggandeng Unmul, ahli-ahli lingkungan kita bagus, ahli pertanian kita bagus. Kita gandeng perguruan tinggi. Jadi saya bilang jangan katanya. Mohon maaf ya. Orang bilang Kaltim itu katanya nggak bisa tumbuh anggur. Saya tumbuhkan anggur sekarang di sini. Nih Bu Kadises, sekarang di asrama haji boleh main nanti mampir ke Balikpapan, mampir di asrama haji Batakan, lihat kami bangun situ tuh 4 greenhouse anggur dan sudah panen raya. Sekarang orang belajar nanam anggur sekarang ke sini. Ya. Kemudian orang bilang gini, kami dulu pernah mengalami inflasi. Inflasi ya. Karena Pak Mendagri kan selalu melakukan evaluasi setiap minggu itu inflasi. Ya, Pak Mendagri. Salah satu komoditi yang menjadi penyebab inflasi di Kaltim itu namanya sayur kangkung. Bayangkan sayur kangkung saja menjadi penyuplai inflasi. Nah, saya katakan apa nggak bisa? Ya kan? Apa nggak bisa? Nah, akhirnya sekarang kita paksa semua nanam kangkung. Gampang kok nanam kangkung itu. Akhirnya sekarang kangkung tidak lagi menjadi kontribusi inflasi.
di Kaltim. Jadi Pak, kalau katanya tanah di Jawa itu padi 1 hektar bisa 5-6 ton gitu ya. Berarti di Kaltim juga tidak tertutup kemungkinan dengan teknologi tadi menggandeng para ilmuwan tadi. Sampai dengan hari ini, eks tambang yang kemarin kita buat di BBE ya, BBE dan juga di Indeksim itu memang produksinya baru pada 3,5 sampai dengan 4 hektar, 4 ton per hektar. Tetapi sebagai tanah eks tambang bagus. Udah hebat Pak, udah hebat ya. Udah hebat. Beda sama lokasi-lokasi kami yang ada di Babulu, PPU, di Kutai Kartanegara, itu udah sampai 4-5 juga, 4,5 ton per hektar. Tetapi kita berbicara tentang eks tambang ini. Eks tambang dengan keterbatasan tanahnya mampu memproduksi 3,5 sampai 4 ton, itu udah bagus. Kemarin katanya Bapak habis menambang jagung di bekas tambang batu bara. Ya, kita baru banyak, bukan cuma beberapa kali. Saya memang mengandalkan sekarang BUMRT, Badan Usaha Milik RT yang ada di daerah. Mereka memanfaatkan void itu adalah genangan air yang sudah bersih, ya. Kemudian di sebelahnya ditanami jagung. Nah, kemudian kita panen. Tapi memang jagung yang kita sarankan adalah bukan jagung manis, jagung pakan ternak, Jakarin. Ya, yang kita dorong adalah Jakarin agar sekarang off-taker di bidang pakan ternak mengambil berapa saja. Jadi pembelinya sudah Bapak siapkan? Jadi nggak usah takut nanti over supply? Nggak usah. Oke. Sekarang berapa aja, mau 2 kilo, mau 10 kilo, mau berapa kilo, diambil oleh off-taker. Hanya atap rumah pun ditanamin jagung nanti Pak, kalau sudah ada pembeli. Memang persoalan di Kaltim itu adalah persoalan budaya agraris kita yang harus kita dorong. Oke Pak, saya ini masuk dulu gini Pak. Dulu kita kan sama-sama orang daerah, petani itu identik dengan miskin dan lumpur. Yes. Ya kan? Bagaimana Bapak mendorong agar pertanian ini menjadi pilihan terhormat dan bermartabat? Tentu dia mendatangkan kesejahteraan. Bapak sudah memulai di sekolah-sekolah tadi dengan smart farming, mengenalkan teknologi nggak berlumpur-lumpur. Bagaimana suatu saat dia juga sambil main traktor, main kacamata, main internet, main apa, kan itu salah satu rangsangan. Gimana, begini, Pak Gubernur? Ini juga persoalan memilih. Ya, hidup itu adalah pilihan. Jangan bertanam di komoditi-komoditi yang orang lain sudah unggul di situ. Ya. Pindrang, Sulawesi Selatan itu unggul di padi. Ya. Kita nggak usah bertarung di situ. Oh iya. Tahu itu. Mereka justru rendah tuh di hortikultura. Ya. Kita mainkan hortinya kan? Kita mainkan hortinya. Kita punya lahan hampir 220.000 hektar. Kita main di situ. Jadi, kemudian gini, itu pertama ya dalam rangka memilih komoditi. Kemudian kalau bisa saya bilang kuncinya adalah di pasar. Yang namanya pertanian itu pasar. Sebagai contoh, kemarin saya datang ke daerah namanya Longkali. Longkali itu di daerah PPU. Saya bertemu petani, dia panen hampir 200 ton semangka tanpa biji. Apa yang terjadi? Pasar di sini nggak ada karena tidak dibantu fasilitasi. Akhirnya dibeli oleh orang Jawa. Ya, tolong dibeli oleh orang Jawa 400 per kilo. 4 rupiah per kilo. Setelah dibeli orang Jawa jual lagi ke kita. Harga berapa? 700 per kilo. Kira-kira pintar nggak kita tuh? Menurut saya kita nggak pintar banget. Nah, caranya ada. Saya bilang sama bupatinya, ada nggak orang pasar yang tidak makan semangka? Semua makan semangka. Berapa jumlah pegawai di pasar? 6.000 Pak PC. Oke. Begitu si Bapak ini panen 200 ton itu, Bapak kumpulkan pegawai itu, apel di alun-alunnya kantor bupati, suruh dia menggelar semangka itu. Diwajibkan aja mereka beli semangka 1 biji. Selesai itu. Iya, dari itu untuk vitamin kok, untuk satu vitamin. Kemudian petani kita punya pasar, Pak. Itu baru di sisi semangka. Begitu juga jambu dan lain sebagainya. Kenapa mereka harus menjual ke Jawa? Karena pemerintah tidak peduli. Ya, karena pemerintah tidak peduli. Bagi saya orkestrasi itu penting. Saya mau bicara sama Pak Menteri Pertanian. Bapak udah mulai kemarin jagung tadi kan itu optekernya itu kan itu bagian berapa dari saja dan itu kan bagian dari jaminan pasar. Iya. Oke, Pak, saya tolong iris tipis-tipis lagi soal apa ini, Pak. Optimisme Bapak pasca tambang ini bisa mendatangkan kesejahteraan bagi petani. Coba diiris tipis-tipis dulu, Pak. Ya, kita tahu urusan pertambangan adalah salah satu urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ya, urusan pilihan. Hanya di sisi kewenangan di dalam Undang-Undang 23, pemerintah daerah itu tidak punya kewenangan perizinan dan
Bahkan pengawasan pun kita nggak punya. Ya di pusat semua sekarang. Semua di pusat. Jadi di dalam prakteknya sekarang ada pemegang konsesi, ada yang megang 23.000, ada yang megang 10.000, ada yang megang 500.000 hektar ya. Dan mereka sudah selesai mengeksplorasi nih, sudah selesai mengambil batu baranya. Nah, harusnya ketentuannya kan setelah dia selesai itu dikembalikan kepada daerah. Tapi yang terjadi kan tidak begitu, bos. Iya. Yang terjadi adalah, mohon maaf ya, saya kata sama pemerintah pusat, ada sedikit kompromi antara pemegang konsesi dengan pusat, tanahnya akhirnya dibuat perusahaan baru lagi. Harusnya kan tanah itu diberikan kepada daerah, daerah baru menyerahkan kepada kelompok tani. Begitu seharusnya. Ya, tetapi sekali lagi nih, inilah patologi kita di Republik ini yang saya harus sampaikan. Ini fakta di lapangan loh. Ya, bagaimana kita mengembangkan eks tambang ketika kemudian penyerahan pada daerah lahan itu tidak berjalan dengan baik. Padahal dari segi prospek potensi Bapak lihat sangat. Boleh dilihat, saya sudah kelola sekarang, saya menggandeng satu SMK sekarang namanya SMK Utama. Itu di daerah Semboja. Saya suruh nanam jeruk sekarang 1.000 batang. Bekas tambang. Kalau mau lihat nanti kabar di sini. Saya kasih video nih. Saya bikin slide nanti. Nah, ada videonya nih. Ya, sabdam airnya, kemudian bayangkan tiap anak sekolah itu bekerja, dikasih mereka 3 hektar. Anak sekolah itu SMK itu. Dan mereka nanam jeruk sekarang. Bukan cuma jeruk, mereka juga nanam odot. Mereka juga nanam pakcong, nanam ubi, dan menanam sayur-sayuran di situ, dan tumbuh subur. Bapak kasih contoh ya, bukan ini. Ini cara memang harus kasih contoh. Kalau kata orang Batak, don't say it but show it. Jangan katakan tapi tunjukkan. Kalau kami orang Padang bilang gini, apa? Ibarat memandikan kuda. Oh iya, dia yang duluan jatuh. Itu sudah barangnya, ya kan? Jadi jangan pernah memandikan kuda. Kalau bapak dorong kudanya, kita harus tendang kita kecebur duluan. Kita masuk dulu ke dalam sungainya, baru kuda kita tarik. Begitu cara memandikan kuda. Gitu, bos. Ini semen lawan semen Padang. Gitu. Bapak, tadi Bapak saya lihat, tadi saya tangkap itu Bapak SDM pertanian. Karena kan tadi Bapak nggak mau lagi konvensional gitu ya, mulai dari ingin vokasi-vokasi seperti, karena tadi perlu nggak kehadiran vokasi-vokasi pendidikan atau bagaimana? Sangat. Kita punya SMK SPP. Ya. Saya jujur mengatakan sama Bu Kadit staf saya nih, saya kunjungi yang pertama itu SMK SPP. Bu Yana. Saya lihat betul apa yang terjadi di dalamnya, ya. Ya, anak-anak itu diberi cuma 1 kali 1 meter untuk tempat praktek. Saya bilang 1 kali 1 meter itu bukan tempat praktek ini kuburan. Ya, apa yang bisa dilakukan dengan cuma 1 kali 1 meter? Lahan cukup luas. Makanya sekarang saya lagi dorong mereka mulai nanam di tempat yang luas sekarang. Saya bantu ekskavator, saya bantu kultivator. Nah, sekarang setelah mereka panen, mereka jual sendiri di depan sekolahnya. Jadi harus berpikir, jangan mereka cuma menanam, tapi kan ajari juga mereka menjual. Jadi jiwa entrepreneurnya dibangun. Nah, itulah gunanya SMK itu sebagai vokasi, Mas. Ya, ada jiwa bisnis di situ, jiwa dagang. Harus petani jangan cuma memproduksi. Kelemahan petani kita tidak sampai pada hilirisasi, itu kelemahan petani kita. Ya. Nah, sekarang SMK itu udah mulai, begitu dia panen, dia olah, bikin minuman, bikin teh, dan dia jual, bikin kecap itu loh, buat saus bakso itu. Nah, mereka buat. Mereka tanam cabai kemarin tuh. Tanam cabai tapi jangan dijual karena murah harganya. Cabainya diolah, dicampur dengan itu, jadiin saus, jual ke tempat orang jual bakso. Hebat. Dan anak-anak sudah lakukan itu sekarang. Jadi saya bilang, kita sekolah-sekolah kita itu cenderung hanya memproduksi ijazah. Yang kita lakukan adalah memproduksi skill. Sekolah kalau hanya memproduksi ijazah, kita akan kalah sama orang luar negeri. Ya, sekolah kita coba lihat, bayangkan, hanya menghadirkan ijazah toh. Pak, itu kan yang merangsang pertumbuhan itu kan agar arus barang dari produsen ke konsumen itu berjalan lancar. Tentu harus dibangun infrastruktur menuju sentra-sentra produksi itu yang memadai. Gimana soal infrastruktur menuju sentra-sentra produksi ini, Pak? Secara umum saya udah jalan 3 hari ini. Kondisi jalan mantap kita itu pada posisi 86%. Ya, kunci di jalan. Kemudian juga kabupaten kota juga sama. Secaranya sebetulnya infrastruktur yang penting itu adalah jalan. Kemudian juga Saprodi. Ya,
kayak traktor, kultivator dan sebagainya. Tapi saya jujur ingin menyampaikan itu tidak penting. Yang penting itu adalah membangun sumber daya yang memiliki militansi bidang pertanian. Kunci sumber daya manusia dulu. Nah, bagaimana sumber daya manusia ini bisa? Mereka harus diajari dari hulu sampai ke hilir. Kalau infrastruktur, menurut saya pemerintah sudah bekerja dengan sangat bagus. Pak Jokowi 10 tahun kemarin menyiapkan infrastruktur yang bagus. Ya, jalan, bendungan, pelabuhan dibangun sedemikian rupa, banyak sekali. Bahkan kita juga banyak membeli di bendungan ya, banyak itu. Nah, tinggal sekarang bagaimana manusianya yang paham. Kalau infrastruktur saya tidak meragukan di Kaltim. Tidak meragukan ya. Tidak meragukan. Tinggal lagi manusianya. Terakhir ini Pak. Kan ada namanya kelompok tani, Gapoktan. Bagaimana seperti agar, karena Bapak tadi kan jiwa dagang, mirip korporasi, bisa nggak gitu Pak, agar kelompok tani juga macam korporasi dibuat gitu? Saya ingin memberikan pandangan saya sedikit dulu. Adanya wacana untuk menarik PPL ke pusat itu mohon dipertimbangkan kembali. Kenapa? Sekarang petani-petani itu membutuhkan pendampingan. Pendampingan oleh orang yang betul-betul paham tentang pertanian. Gini, kita berharap PPL itu jangan seperti orang botak jual obat penumbuh rambut. Tahu nggak maksud saya? Iya, dia sendiri nggak. Itu dia. Jangan sampai orang botak jual, maaf nih betul orang botak nih. Jangan seperti itu. Kenapa? Kita menginginkan mereka justru mereka memulai dulu. Kita berharap PPL, penyuluh pertanian, bikinlah dulu demplot, ya, demplot cabai, demplot sayuran. Buktikan kepada petani itu Anda yang mampu duluan. Baru Anda mengatakan gini loh caranya. Pertanyaannya saya sudah survei, tidak banyak. Memang ada. Ya, ada, tapi nggak banyak PPL kita yang melakukan yang sama. Apa penyebabnya? Banyak faktor, modal dan sebagainya. Banyak faktor ini. Jadi saya ingin menyampaikan terkait dengan pertanian itu butuh. Indonesia itu negara patrilineal. Dia butuh dicontohkan dulu. Ya, kalau nggak ada contoh jangan harap mereka akan mampu lakukan itu. Nah, bagaimana contohkan itu? Ya mulai PPL menanam, memproduksi, menghilirisasi, kemudian produknya langsung dijual. Itu adalah contoh yang bagus. Tapi kalau kita berharap petani bercerita tentang hilirisasi tanpa ada contoh, jangan pernah bermimpi seperti itu. Saya ingin mengatakan harus mulai dari skala yang kecil. Mulai skala yang kecil. Indonesia itu ada kurang lebih 75.000 desa. Andaikan dana desa itu kita optimalkan, satu desa 1.000 meter persegi saja, atau satu desa 1 hektar saja, 70 sekian ribu hektar yang akan ada di Indonesia. Pertanyaannya, jangan dibikin sama. Saya ingin kritik juga pusat, seorang pusat nih, saya dirjen Oda loh. Tolong juga kebijakan itu tidak dibikin sama, karena kondisi pertanian di Papua tidak sama dengan kondisi pertanian di Jawa, tidak sama dengan Kalimantan. Biarkanlah kearifan lokal itu berkembang. Yang penting kan produksinya, yang penting kan hilirisasinya. Nah, inilah makna dari kebijakan otonomi daerah yang kita dorong. Kalau semua didirect dari Jakarta, saya yakin gagal. Oke, Pak. Tadi kan pertanyaan terakhir, sekarang pertanyaan penutup. Dibincang tipis-tipis, terakhirnya 3 kali baru terakhir benaran. Kalau satu kali terakhir 3 kali. Tapi yang saya tangkap tadi gini, Pak. Desa tadi, Bapak, itu kan dulu di kampung kita ada namanya pekarangan rumah itu, Pak. Nah, apa kayak apa tuh daun kelor, sirsak. Itu Bapak lihat gimana agar desa tadi? Karena Bapak tadi mancing saya ke desa tadi. Gimana? Ini saya mantan kepala desa dulu. Saya memulai karir saya dari kepala desa. Ya, saya PJS kepala desa 2 tahun di Sumatera Barat. Itu kita punya program namanya TOGA, Taman Obat Keluarga. Ya, itu menarik. Kita punya namanya pekarangan itu, tanam pekarangan, tanam sayur sana. Nah, ini mohon maaf nih, ini pengaruh dari media ini juga sangat bahaya, membuat orang konsumtif. Sekarang pengaruh budaya-budaya yang konsumtif itu masuk melalui ke ibu-ibu rumah tangga yang ada di desa-desa sekarang. Akibatnya apa yang terjadi sekarang? Ibu-ibu itu tidak lagi menanam sayur, mereka beli sayur. Bayangkan orang desa, beli sayur ke pasar. Padahal dia tinggal nancapin singkong aja itu. Nah, ini pengaruh budaya yang harus kita coba antisipasi. Jadi saya katakan ini butuh pendekatan kolaboratif. Saya senang Kementerian Kominfo Digital sekarang mencoba melakukan langkah-langkah itu.
Maaf saya tidak bandingkan dengan Cina ya. Cina itu provokasinya, medianya bagus banget, terkontrol. Sekarang kita bebas sekali nih, sampai masuk ke ibu rumah tangga. Maka yang terjadi sekarang lah, ibu rumah tangga nggak mau lagi nanam sayur. Ya, nggak mau nanam sayur. Lebih suka beli pasar. Kalau begini ceritanya, kita menjadi bangsa yang konsumtif. Oke, ini terakhir benaran. Terakhir benaran ini salam terakhir benaran. Dalam diagnosa Bapak udah berkunjung ke pelosok-pelosok desa di Kaltim ini, resep apa yang ingin Bapak tawarkan terhadap Kaltim? Suatu saat Bapak tidak menjabat lagi, ada legacy, ada warisan Bapak di Kaltim ini. Saya ingin mulai dari sekolah. Saya percaya pendidikan adalah solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, karena kewenangan provinsi itu adalah di SMK dan SMA, sekarang saya gandeng SMK yang ada di desa-desa, yang ada di kecamatan. Ayo kita kolaborasi. Sekarang saya sudah buat satu, kita bikin pergub tentang kewajiban satu siswa satu tanaman. Kemudian kita buat juga regulasi tentang bagaimana sekolah-sekolah sekarang memulai menanam di minimal greenhouse. Itu suatu legacy, suatu Bapak datang ke sini udah tumbuh-tumbuh besar itunya. Kita udah panen kok, bukan legacy lagi. Sudah panen. Makin melebar mungkin. Ya, insya Allah gitu. Demikian bincang tipis-tipis dengan Pak Akmal Malik, PJ Gubernur Kaltim. Sampai bertemu kembali.